selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jai tidak menatap Lin Tian seperti ini. Matanya berkeliling dengan tatapan yang mengaum, tapi mulutnya tidak berhenti. Dia langsung menembak dan mengejek, "Kau kuat, anak muda? Jangan sembunyi kalau memang punya kemampuan." Liu Yunjian mengumpulkan roh pedangnya, mengelilingi Qin Xiao Xiao, lalu berkata, "Anak muda, kalau kamu tidak keluar, aku akan membunuhnya." Qin Xiao Xiao terkejut dan berteriak ke Lin Tian, "Tinggalkan aku sendiri." Tapi Lin Tian tetap muncul dan berdiri di sana, menertawakan Liu Yunjian. "Sepertinya kalian yang sudah dibaptis benar-benar luar biasa. Bukan omong kosong, kan?" Setelah Liu Yunjian selesai bicara, dia langsung mengumpulkan banyak ki pedang di sekitar Lin Tian. Qin Xiao Xiao panik, "Kenapa kamu ingin keluar?" "Saat aku keluar, aku akan menggoda dia." Lin Tian tersenyum, kemudian muncul Lin Tian lain di samping Qin Xiao Xiao. Saat Lin Tian menangkap Qin Xiao Xiao dan melompat ke sebuah ruang, mereka tiba di gurun. Liu Yunjian dari gurun berteriak marah, "Kau berani keluar? Kau harus masuk." Lin Tian tertawa pada Liu Yunjian. Liu Yunjian sangat marah. Sementara itu, Ji Xiao tertawa, "Pengecut, beraninya cuma dari jauh. Jangan khawatir, nanti aku akan mengajarkanmu banyak hal," kata Lin Tian setelah selesai, lalu membawa Qin Xiao Xiao ke gurun yang lebih dalam. Suara mereka berdua yang saling mencaci makin lama makin lemah, hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Qin Xiao Xiao khawatir, gurun ini sangat berbahaya. Apakah kita benar-benar ingin masuk? Seberapa bahayanya? Konon tidak ada yang pernah berhasil keluar, jadi aku juga tidak tahu seberapa berbahayanya gurun ini, jelas Qin Xiao Xiao. Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, ayo kita jalan-jalan. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang tak terduga." Mendengar ini, Qin Xiao Xiao masih merasa khawatir, karena memang terlalu berbahaya. Tapi Lin Tian tidak peduli dan tetap masuk ke gurun. Beberapa hari kemudian, Lin Tian dan Qin Xiao Xiao tampak sudah masuk ke gurun yang tak berujung. Bukan hanya itu, Qin Xiao Xiao mulai merasa lemah. "Aku, kok rasanya seperti sekarat?" "Ada apa?" tanya Lin Tian. "Udara di dalam tubuhku seolah habis terhisap, dan tidak bisa diganti." Qin Xiao Xiao terengah-engah. Setelah diperiksa Lin Tian, benar udara Qin Xiao Xiao benar-benar habis. Lin Tian berniat memasukkan Qin Xiao Xiao ke dalam ruang, tapi dia menemukan senjata ajaib di ruang itu yang tidak bisa dibuka di sini. "Ini bahkan bukan senjata ajaib," Lin Tian mengernyit, dan Qin Xiao Xiao tersenyum. "Apa yang kamu tertawakan?" tanya Lin Tian. "Aku sedang berpikir, kalau aku mati sekarang, itu sudah cukup berharga," jawab Qin Xiao Xiao tanpa takut akan kematian. Lin Tian berkata, "Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain." "Maksudmu apa?" "Maksudku, kalau kamu mau mati, jangan mati di sisiku, nanti aku yang berhutang padamu." Setelah berkata begitu, Lin Tian mulai mengalirkan spiritualnya ke Qin Xiao Xiao. Tapi Qin Xiao Xiao terkejut, "Kalau kau beri aku, kau akan hilang. Aku mengonsumsi lebih sedikit dari kamu, dan aku bisa menyerap sesuatu untuk menggantinya," jelas Lin Tian. "Menyerap sesuatu? Seperti pasir ini," kata Lin Tian sambil mengambil segenggam pasir di sana, dan kekuatan dari pasir itu diserap oleh Lin Tian. Seketika, tenaga Lin Tian penuh kembali, dan Qin Xiao Xiao bertanya, "Pasir ini ajaib? Kalau begitu, pasir ini mungkin menyerap spiritual kita dan membuat pasir itu penuh dengan spiritual," jelas Lin Tian. Qin Xiao Xiao tercengang, "Seram sekali." "Itu bukan apa-apa," kata Lin Tian sambil tertawa. Qin Xiao Xiao pun lega, "Setidaknya kita tidak perlu mati." Lin Tian berkata, "Aku bilang, aku tidak akan berhutang padamu." Qin Xiao Xiao menghela napas, "Aku tetap merasa tidak apa-apa mati di sisimu. Tapi ternyata aku tak bisa mati." Lin Tian tersenyum getir, "Ayo lanjut." Qin Xiao Xiao harus terus berjalan. Beberapa hari kemudian, mereka melihat sebuah gunung di kejauhan, dan Qin Xiao Xiao sangat senang. "Lihat, ada gunung. Ayo kita lihat-lihat." Lin Tian mengangguk, lalu membawa Qin Xiao Xiao ke puncak gunung itu. Di sana ada sebuah rumah reot, tapi tidak terlihat orang. "Aneh, kenapa tidak ada orang?" tanya Qin Xiao Xiao gelisah. Lin Tian tersenyum, "Kalau ada rumah,
berarti pernah ada orang di sini. Kalau begitu, kemana orangnya? Qin Xiao Xiao penasaran. Lin Tian melihat sekitar, lalu membuka ruang dan mengintip. Benar saja, ada retakan di langit di atas puncak gunung, dan bau aneh keluar dari retakan itu. Ayo pergi, Lin Tian tiba-tiba tertawa. Kemana? Tanya Qin Xiao Xiao. Ke atas, jawab Lin Tian. Lin Tian melompat ke atas, Qin Xiao Xiao mengikutinya, hingga mereka menembus awan dan sampai ke sebuah hutan. Mereka hanya bisa melihat hutan, gunung, dan air, seperti dunia yang sangat berbeda. Banyak dewa dan manusia terlihat di sana-sini. Para dewa dan manusia itu sama sekali tidak memperhatikan Lin Tian dan Qin Xiao Xiao, seolah mereka bukan bagian dari tempat itu. Qin Xiao Xiao, yang melihat banyak orang di hutan, terkejut. Lin Tian ragu, sepertinya kita harus bertanya pada seseorang. Qin Xiao Xiao langsung bertanya pada orang-orang di sana. Orang-orang itu menjawab tempat ini bernama kota Shashen, dan tidak boleh masuk atau keluar. Karena orang-orang tahu Lin Tian dan Qin Xiao Xiao masih baru di sini, mereka memperingatkan mereka untuk tetap di sini dan tidak berkeliling. Kota Shashen? Qin Xiao Xiao bingung. Kemudian dia melihat senjata ajaib dan jimat transmisi suara, tapi tidak bisa digunakan. Lin Tian berkata, sepertinya tempat ini tertutup. Qin Xiao Xiao penasaran, jadi orang yang kamu cari juga di sini? Iya, jawab Lin Tian. Saat itu, Lin Tian melihat 3 orang yang menatapnya dengan aneh. 3 orang itu adalah penguasa Istana Laut, Tetua Kujiu, dan Mo Yun. Penguasa Istana Laut bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tetua Kujiu malah menyindir, anak muda, kamu bahkan mengejar kami sampai sini? Setelah kalian? Aku tidak punya waktu sebanyak itu, jawab Lin Tian dengan senyum getir. Dia juga penasaran bagaimana ketiga orang ini bisa ada di sini. Penguasa Istana Laut waspada, anak muda, aku kasih tahu, ini wilayah guruku. Kalau kamu berani membuat onar, guruku akan membunuhmu. Gurumu? Iya, guruku, penguasa kota Shashen, yang disebut Raja Surga Shashen. Penguasa Istana Laut berkata serius. Lin Tian tertawa mendengar itu, apakah kau punya peta Istana Laut, Shifu? Bagaimana kau tahu? Penguasa Istana Laut terkejut, dan Lin Tian tertawa, aku tahu. Penguasa Istana Laut tidak mengerti. Dia menatap Lin Tian dan berkata, apa maksudmu? Aku datang untuk gurumu, kata Lin Tian sambil tersenyum. Penguasa Istana Laut ragu, untuk guruku? Ya, untuk gambar yang dia pegang di tangannya. Lin Tian tertawa, dan penguasa Istana Laut menatapnya, bagaimana kau tahu dia ada di sini? Aku tidak perlu memberitahumu soal itu, Lin Tian tertawa kecil. Sementara penguasa Istana Laut mendengus, baiklah, kau datang tepat waktu. Aku memang sedang ingin membiarkan guruku memberimu pelajaran. Oh, kalau begitu tunjukkan jalannya, sekalian menyelamatkan waktuku, Lin Tian tertawa. Namun penguasa Istana Laut tidak menyangka Lin Tian akan berkata begitu. Oke, ayo pergi. Setelah itu, penguasa Istana Laut memimpin jalan, tetapi Tetua Kujiu dan Mo Yun sangat berhati-hati, takut Lin Tian akan menyerang mereka. Qin Xiao Xiao bertanya pada Lin Tian, 3 orang ini siapa? Lin Tian menjelaskan satu persatu, dan Qin Xiao Xiao langsung mengerti. Oh begitu. Mereka ini sudah lama mengejarku. Lin Tian tertawa, tapi Qin Xiao Xiao khawatir, jangan lengah, mungkin gurunya tidak mudah untuk dihadapi. Kita lihat saja dulu, kata Lin Tian, sementara penguasa Istana Laut yang berjalan di depan sambil menyombong, anak muda, sebenarnya guruku berada di tingkat dewa, tapi agar tidak meninggalkan dunia ini, dia menekan kekuatannya sendiri, meski kemampuannya sangat luar biasa. Mendengarnya, Lin Tian tersenyum. Oh, begitukah? Apa yang kau tertawakan? Apa itu lucu? Penguasa Istana Laut marah melihat senyuman Lin Tian. Dia ingin membunuh Lin Tian, tapi tahu dirinya bukan tandingan, jadi hanya bisa berteriak karena kesal. Namun Lin Tian berkata, sebaiknya suruh gurumu bersiap dan berikan gambarnya padaku. Sombong. Terus saja sombong, bentak penguasa Istana Laut, tetapi Lin Tian hanya tertawa tanpa berkata apa-apa. Mo Yun kemudian berkata pada Tetua Kujiu, Guru, anak ini sepertinya tidak takut apapun. Biar saja sekarang, nanti kalau bertemu Dewa Pasir, dia pasti tahu rasa takut. Tetua Kujiu tertawa licik, dan Mo Yun mengangguk, kita lihat saja bagaimana dia mati nanti. Meskipun tampaknya semua berjalan damai, masing-masing menyimpan niat di hati. Setelah 1/4 jam berjalan, mereka tiba di sebuah pohon besar yang sangat tua. Di dalamnya terdapat lubang,
dan penguasa istana laut mendekat lalu berteriak, "Guru!" "Ada apa?" tanya seorang pria tua dari dalam. "Aku mendapatkan gambar yang kau cari, tapi anak ini menguasainya dan tidak mau memberikannya." Mendengar ini, seorang pria tua keluar dari lubang dengan tongkat di tangan. Tubuhnya tertutup rumput, rambutnya seperti ilalang, tampak aneh. "Guru," sapa penguasa istana laut dengan hormat. "Gambarnya, di mana?" tanya pria tua itu. Penguasa istana laut menunjuk Lintian. "Itu dia, yang menguasai gambar itu." Pria tua itu menatap Lintian. "Anak muda, mana gambarnya?" "Kenapa aku harus memberikannya padamu?" tanya Lintian. Pria tua itu menatap Lintian dari atas ke bawah. "Kau yakin? Hanya di tingkat emas, ingin melawanku?" "Aku tidak ingin bertarung denganmu, aku hanya menginginkan gambarmu." Lintian tersenyum. Pria tua itu berkata dingin, "Kau datang padaku hanya untuk minta gambar?" "Tentu saja, kalau tidak, buat apa aku kesini?" Lintian tersenyum. "Kau benar-benar tidak tahu hidup atau mati," kata pria tua itu dengan muram. "Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang aku tidak yakin hasilnya." Lintian tetap tersenyum, lalu tubuhnya dikelilingi oleh sulur hijau. Wajah Qin Xiao Xiao langsung berubah. Dia ingin membantu, tapi Lintian berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir." Qin Xiao Xiao akhirnya menarik napas dan diam. Pria tua itu mengejek, "Anak muda, sekarang kau masih punya kesempatan. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan lagi." "Kesempatan itu selalu untuk yang siap," kata Lintian sambil melepaskan diri dari sulur itu. Pria tua itu terkejut, "Tak kusangka kau punya kemampuan seperti ini di tingkat emas." Lintian tersenyum, "Apa cuma itu kemampuanmu?" Pria tua itu marah, ilalang di kepalanya berubah warna menjadi merah. Penguasa istana laut berteriak, "Guru, bunuh dia. Tunjukkan kekuatanmu." "Ya, akan kulakukan," kata pria tua itu dengan suara dingin, lalu tubuh Lintian tiba-tiba berubah menjadi tanaman dan berdiri diam. Wajah Qin Xiao Xiao langsung panik. Tetua Kujiu sangat senang, Mo Yun pun sangat gembira, dan penguasa istana laut berseru, "Bagus, sekarang dia jadi tanaman." Pria tua itu menaruh tangannya ke belakang. "Anak muda, kalau lebih dari 1/4 jam kau tak bisa kembali ke bentuk semula, kau akan jadi pohon selamanya." Namun Lintian justru menatap saluran energi hijau dalam tubuhnya. "Kau cukup ajaib, tapi terlalu meremehkanku." Setelah itu, Lintian menyerap kekuatan lawan perlahan-lahan sampai habis, dan dia kembali ke bentuk semula. Wajah pria tua yang tadinya tersenyum berubah murung. Penguasa istana laut pun tampak jelek mukanya, tidak tahu harus berkata apa. Tetua Kujiu terkejut, dia baik-baik saja. Mo Yun pun kehabisan kata. Lintian tersenyum, "Kenapa? Tak bisa berkata-kata? Atau kalian memang tidak punya kemampuan?" Pria tua itu mengernyit, "Sepertinya aku harus gunakan kemampuan asliku agar kau tahu kekuatanku." Setelah itu, tiba-tiba ilusi muncul di sekitar Lintian, seolah-olah dia berada di gurun pasir. Qin Xiao Xiao di sampingnya pun cemas, apa yang terjadi? Lintian melihat sekeliling dan tertawa, semua ini palsu. Palsu? Qin Xiao Xiao terkejut. "Ya, ini semua ilusi," jawab Lintian. "Ilmu sihir ini kuat sekali, terlihat seperti nyata," kata Qin Xiao Xiao kagum. Lintian tertawa, "Trik murahan seperti ini masih mau menipuku?" Setelah itu, Lintian menyerang satu titik, dan ilusi pun menghilang. Mereka berdua kembali muncul di hadapan yang lain. Melihat mereka masih baik-baik saja, pria tua itu mulai gelisah. Penguasa istana laut yang merasa gurunya tidak bisa mengalahkan Lintian pun panik. "Guru, kau tidak bisa mengalahkannya?" "Aku harus gunakan kekuatan dewaku," ujar pria tua itu akhirnya. Penguasa istana laut sangat bersemangat, "Guru, tunjukkan kekuatan sejatimu." Saat itu, aura pria tua itu menjadi sangat kuat, tetapi Lintian bertanya dengan penasaran, "Kau bilang kau dewa, tapi menekan kekuatanmu agar tak meninggalkan dunia ini?" Orang tua itu berkata dengan bangga, "Aku punya caraku sendiri agar aku tidak meninggalkan dunia ini." Setelah itu, kekuatannya mencapai tingkat Dewa Bintang 1, tampak seperti dewa sejati, meskipun tidak sepenuhnya. Namun, auranya sangat kuat, sehingga pemimpin istana laut menunjuk ke Lintian dengan semangat, "Guru, cepat, hancurkan dia." Semangat tetua Kujiu tersenyum, dan Mo Yun bergumam, "Sekarang, dia akan mati." Qin Xiao Xiao tahu Lintian dalam bahaya, tapi tidak bisa membantu, hanya bisa menatap Lintian dengan sedih. Namun, Lintian tersenyum dan berkata, "Kekuatanmu memang hebat, tapi jika kau tidak bisa menyentuhku, kau bukan apa-apa." "Kau yakin aku tidak bisa menyentuhmu?" tanya orang tua itu, lalu mengulurkan telapak tangannya, memancarkan cahaya hijau yang mengelilingi Lintian. Bintang-bintang hijau berkumpul dengan cepat, dan Lintian menghilang seketika.
Tapi orang tua itu tertawa, kau bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan gadis ini? Saat itu, Qin Xiaoxiao dikelilingi oleh cahaya hijau lagi. Qin Xiaoxiao meminta Lin Tian untuk tidak muncul, tapi bayangan Lin Tian tetap muncul. Namun, saat bayangan itu mendekati Qin Xiaoxiao, cahaya hijau menghancurkannya, membuat Qin Xiaoxiao terkejut. Suara Lin Tian berkata, "Jangan khawatir, itu hanya bayanganku." Mendengar ini, Qin Xiaoxiao merasa lega. Tapi orang tua itu tertawa, "Anak muda, jangan pikir dengan bayangan kau bisa menghindar dariku. Jika kau punya cara, kenapa tidak langsung menyerang? Mengapa menggunakan cara licik?" Tanya Lin Tian dengan senyum. "Cara licik? Mengancamku dengan orang lain, bukankah itu licik?" Tanya Lin Tian. Orang tua itu berkata dengan tegas, "Yang penting adalah hasil, bukan cara." "Oh, begitukah?" Lin Tian tertawa, lalu banyak bayangan muncul di sekitarnya. Orang tua itu tertawa, "Apa? Kau pikir bisa melawanku dengan bayanganmu?" "Bayangan bisa berguna," jawab Lin Tian sambil mengucapkan mantra Buddha. Suara itu membuat orang tua itu mengernyit. "Apa? Kau ingin mengendalikanku dengan suara?" "Bukan begitu, tapi jika kau bisa bertahan 1 jam, aku akan mengagumimu," kata Lin Tian dengan senyum. Tapi orang tua itu mengejek, "Aku bukan bodoh. Aku tidak akan membuang waktu 1 jam denganmu." Setelah itu, orang tua itu menatap tajam. Qin Xiaoxiao tiba-tiba menjerit, lalu tulangnya patah. Wajah Lin Tian menjadi muram, dan orang tua itu tertawa. "Kenapa? Sakit? Jika kau berani menyakitinya lagi, aku tidak akan membiarkanmu hidup," kata Lin Tian dengan dingin. Tapi orang tua itu tertawa, "Aku akan bergerak. Apa yang bisa kau lakukan?" Kemudian, suara tulang Qin Xiaoxiao semakin keras. Bayangan Lin Tian mencoba mendekat, tapi dihancurkan oleh cahaya hijau satu persatu. Lin Tian harus memisahkan dirinya dari bayangan. Lin Tian memiliki pertahanan kuat. Dia mendekati Qin Xiaoxiao, tapi cahaya hijau menyerangnya. Qin Xiaoxiao tersenyum, "Aku pikir kau tidak peduli jika aku mati. Kau temanku, bagaimana mungkin aku tidak peduli?" kata Lin Tian, lalu membawanya ke samping. Tapi orang tua itu tidak menyerah, melepaskan banyak cahaya hijau. Lin Tian hanya bisa membawa Qin Xiaoxiao menghindar. Qin Xiaoxiao tahu jika ini terus berlanjut, Lin Tian tidak bisa mengalahkannya, jadi dia membuat keputusan. Qin Xiaoxiao mengeluarkan pil dari sakunya dan menelannya. Lin Tian bertanya, "Apa yang kau minum tadi?" "Aku meminum pil suci dari tanah suci Jiuzhou," jawab Qin Xiaoxiao. "Pil suci?" Lin Tian terkejut, karena belum pernah mendengarnya. Qin Xiaoxiao tersenyum, "Pil suci bisa menyembuhkan lukaku dengan cepat, dan juga memperkuat kekuatanku seketika, sehingga mencapai tingkat dewa." "Begitu hebat?" Lin Tian terkejut, tapi Qin Xiaoxiao tersenyum, lalu berbalik menyerang orang tua itu. Arus udara yang kuat memaksa orang tua itu mundur. Semua orang tercengang, dan orang tua itu bertanya, "Bagaimana bisa?" Qin Xiaoxiao terus menyerang. Orang tua itu terluka sedikit demi sedikit. Namun, kekuatan Qin Xiaoxiao terus meningkat, tampak tak terkendali. Akhirnya, orang melihat hidung Qin Xiaoxiao berdarah. Lin Tian menyadari ada yang salah, lalu terbang mendekat. Qin Xiaoxiao gemetar dan berdiri sambil tertawa. Tampaknya efek sampingnya cukup besar. Mata Lin Tian berkaca-kaca, dan Qin Xiaoxiao berkata, "Aku selalu berpikir aku tidak bisa membantumu, tapi sekarang, aku masih berguna." "Apa yang kau katakan?" Lin Tian memarahi, dan Qin Xiaoxiao tersenyum, "Selamat tinggal." Saat itu, tubuh Qin Xiaoxiao tiba-tiba lenyap, dan jiwanya juga menghilang. Lin Tian terkejut, tapi orang tua itu terluka parah, namun tertawa, dia mengorbankan dirinya untuk melukaiku. Wajah Lin Tian menjadi dingin. "Aku bilang, jika kau berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Senyum orang tua itu tiba-tiba menghilang, karena dia terluka parah dan tidak bisa melawan Lin Tian. Tapi Lin Tian tiba-tiba mendekat dan memukulnya dengan satu tangan. Tidak hanya itu, dia langsung menyuntikkan Raja Api ke dalam tubuh lawannya, dan tubuh orang tua itu terbakar di tempat, lalu berteriak, "Bajingan, kau bajingan besar." Lin Tian bertanya dengan marah, "Di mana gambar itu?" "Gambar? Gambar sudah tidak ada di sini," jawab orang tua itu. Lin Tian berkata dengan dingin, "Kau pikir aku bodoh?
Sungguh? Baru-baru ini diambil, kata orang tua itu dengan cemas. Lin Tian bertanya, siapa? Pemimpin aliansi pengusir iblis, dia datang kepadaku untuk mengambilnya setelah dibaptis oleh orang-orangnya. Aku tidak bisa menolak dan memberikannya padanya, jawab orang tua itu dengan kesakitan. Tapi Lin Tian tidak percaya, jadi dia langsung masuk ke dalam tubuhnya dan mengambil jiwanya, lalu mencuri ingatannya. Orang tua itu terkejut dan berubah warna. Setelah mendapatkan ingatannya, Lin Tian menyegelnya dalam segel jiwa, lalu terus menyiksa jiwanya. Pemimpin Istana Laut dan Tetua Kujiu ketakutan dan melarikan diri. Lin Tian ingin mengejar mereka, tapi akar ilahi dalam tubuhnya tiba-tiba berubah. Ini adalah terobosan, kata Lin Tian, lalu mencapai tingkat Raja Dewa. Pada saat yang sama, banyak tulang roh muncul dalam tubuhnya, tapi dia tidak bahagia. Karena Lin Tian tahu bahwa dia belum pernah bisa menembus sebelumnya. Karena panduan awal dari akar ilahi adalah Qin Xiao Xiao, tapi sekarang Qin Xiao Xiao telah menukar hidupnya untuk terobosannya, jadi dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, membiarkan berbagai kekuatan dalam tubuhnya meledak. Lin Tian, yang berdiri lama di tempatnya, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menyangka akan menembus batas dengan cara seperti ini. Perasaan bersalahnya mulai mereda ketika suara dari jimat terdengar di telinganya, aku baik-baik saja, aku telah kembali ke tanah suci Jiuzhou, jangan khawatir. Xiao Xiao? Lin Tian terkejut, namun suara itu menghilang dan tidak muncul lagi. Menyadari bahwa Qin Xiao Xiao mungkin masih hidup, semangat Lin Tian kembali bangkit, dan rasa bersalahnya berkurang. Kemudian, Lin Tian memperhatikan tubuhnya. Banyak tulang roh muncul di dalam dirinya. Dengan kekuatan pikirannya, dalam radius 10 langkah dari dirinya, terbentuklah bidang Raja Dewa. Dalam bidang ini, kekuatan sihirnya meningkat sementara kekuatan lawan melemah. Namun, jika bertemu dengan bidang yang lebih kuat, efeknya akan hilang. Pada saat itu, keilahian Lin Tian bersinar dengan cahaya yang membentuk informasi dan masuk ke dalam pikirannya. Bidang reinkarnasi? Novel Tone Mobi. Bidang reinkarnasi adalah kemampuan baru dalam reinkarnasi dan membunuh raja. Kemampuan ini dapat membuat keterampilan sendiri memiliki efek reinkarnasi. Reinkarnasi berarti kembali ke nol, yaitu ketika keterampilan sendiri bertemu dengan keterampilan lawan dapat dilemahkan hingga nol, namun dengan syarat bidang mencapai 100 tingkat. Saat ini, Lin Tian baru mencapai tingkat pertama. Bidang tingkat pertama hanya dapat melemahkan 1%, dan jangkauannya hanya dalam radius 10 langkah dari dirinya. 100 tingkat? Seperti apa kultivasi itu? Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri. Semakin tinggi tingkat reinkarnasi, semakin efektif. Jika tidak, melemahkan 1% tidak terlalu efektif. Oleh karena itu, Lin Tian tidak terlalu optimis untuk saat ini. Sebaliknya, dia melihat tulang roh. Jika digunakan dengan baik, tulang roh dapat meningkatkan kekuatannya secara drastis. Lin Tian pun menenangkan pikirannya dan berencana untuk pergi menemui pemimpin aliansi pengusir iblis dan mendapatkan apa yang dia inginkan. godnovel.com 3. Novel Tone Mobi 3. godnovel.com 3. godnovel.com. Di luar gurun, Ji Xiao melihat Liu Yunjian. Menurutmu, anak itu akan mati di dalam? Tunggu beberapa hari. Jika dia tidak keluar, kita pergi, jawab Liu. Beberapa jam kemudian, sosok muncul di gurun. Lihat, dia keluar, kata Jie. Liu Yunjian segera memperhatikan dan melihat Lin Tian mendekat, lalu tertawa, anak muda, aku tahu kau akan keluar. Lin Tian menatap mereka dan tersenyum, kalian masih di sini. Tentu saja, kami belum menangkapmu. Bagaimana bisa kami pergi? Kata Liu Yunjian dengan senyum aneh. Lin Tian tersenyum, kebetulan, aku ingin membereskan kalian. Liu Yunjian mencibir, hanya kamu? Mau membereskan kami? Langkah demi langkah, Lin Tian mendekati mereka dan berkata, pernah dengar tentang bidang pembunuhan api ilahi? Bidang pembunuhan api ilahi? Itu hanya bisa dilakukan oleh jenius Lindi, kata Liu Yunjian. Lin Tian tersenyum, sepertinya masih ada yang mengingatnya. Kau pikir siapapun bisa menggunakan bidang pembunuhan api ilahi? Cibir Liu Yunjian. Ji Xiao juga berkata, ya, bidang pembunuhan api ilahi hanya dimiliki oleh Lindi. Lin Tian tersenyum, mau lihat? godnovel.com
1. Godnovel.com 1. Reddit 1. Zetianji.fandom.com 1. Liu Yunjian tertawa, bisa kau? Jangan bercanda. Sudah lama, aku tidak tahu apakah masih aneh, kata Lin Tian sambil tersenyum. Setelah itu, di bidang Lin Tian, muncul api yang tak terhitung jumlahnya, membentuk pedang api yang berputar dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya itu, Lin Tian juga mengaktifkan kekuatan tulang roh, membuat pedang api itu berputar lebih cepat. Novelton Mobi 1. Godnovel.com 1. Tubuh Ji Xiao yang terluka parah langsung tertusuk oleh api tersebut, dan dia terkejut, ini tidak mungkin. Awalnya, Liu Yunjian masih bisa bertahan, tetapi kecepatan pedang itu sangat cepat. Beberapa saat kemudian, tubuh Liu Yunjian terbakar di mana-mana, dan wajahnya menjadi jelek. Apa ini sebenarnya? Bidang pembunuhan api ilahi, kata Lin Tian. Liu Yunjian tidak percaya, tidak mungkin, pasti palsu. Lin Tian mencibir, kau pikir ini palsu? Liu Yunjian mengira itu palsu, tetapi semakin lama semakin kuat. Liu Yunjian ketakutan dan melarikan diri, tetapi Ji Xiao yang terluka parah bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika hanya tersisa rohnya, Lin Tian langsung menyegelnya. Dalam segel, Ji Xiao panik, kau? Siapa kau? Siapa yang kau maksud? Tanya Lin Tian kembali. Ji Xiao panik, Lindi? Apa katamu? Kata Lin Tian sambil tersenyum. Ji Xiao semakin panik, bahkan menatap Lin Tian dan berkata, tidak mungkin. Sekarang, jangan bicara omong kosong. Katakan di mana sekutumu? Ji Xiao panik dan berkata, apa yang kau ingin lakukan dengan pemimpin kami? Tentu saja aku punya urusan dengannya, kata Lin Tian. Namun, wajah Ji Xiao menjadi jelek. Dia tidak menetap. Aku rasa hanya beberapa tetua yang tahu. Di mana para tetuamu? Di markas besar aliansi pengusir iblis. Di mana markasnya? Tanya Lin Tian dengan dingin. Ji Xiao memberitahu Lin Tian satu persatu, lalu Lin Tian menyimpan segel itu, kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya harus ada bidang yang bekerja sama dengan tulang roh, agar bisa menampilkan bidang pembunuhan api ilahi yang kuat. Setelah menganalisis sebentar, Lin Tian melompat, meninggalkan tempat itu dan pergi ke markas besar aliansi pengusir iblis. Setelah Liu Yunjian melarikan diri, dia kembali ke sebuah gunung, yang merupakan cabang dari aliansi pengusir iblis. Di sana, ada seorang tetua dan pemimpin aliansi. Ketika Liu Yunjian menemukan seorang pria tua gemuk, dia berkata, Tetua Ao. Tetua Ao menatap Liu Yunjian dengan dua mata. Ada apa denganmu? Tubuhmu penuh luka? Meganovel.com 4. Godnovel.com 4. Godnovel.com 4. Tidak, ini tidak baik, kata Liu Yunjian kepada tetua itu seolah melihat monster. Tetua Ao tidak mengerti, apa yang tidak baik? Jelaskan dengan jelas. Bukankah kita selalu mengejar Lin Tian? Kata Liu Yunjian dengan tergesa-gesa. Tetua Ao mengangguk, ya, itu memang maksud umum. Ya, tapi anak ini, dia bisa menggunakan bidang pembunuhan api ilahi, kata Liu Yunjian dengan gagap. Ketika Tetua Ao mendengarnya, dia tertawa, aku bilang, Liu Yunjian, apakah kau buta? Bagaimana mungkin sekarang ada bidang pembunuhan api ilahi? Benar-benar, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan Ji Xiao ditangkap olehnya, jelas Liu Yunjian. Namun, Tetua Ao tidak percaya dan tertawa, apakah kau melihat halusinasi setelah pembaptisan? Tidak, itu pasti bukan ilusi, kata Liu Yunjian dengan tergesa-gesa. Lin Tian, yang telah berdiri di sana cukup lama, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menyangka akan menembus batas dengan cara seperti ini. Hal ini sempat membuatnya terpukul hingga suara dari jimat terdengar di telinganya. Aku baik-baik saja, aku telah kembali ke tanah suci Jiuzhou, jangan khawatir. Xiao. Lin Tian tertegun, namun suara itu menghilang dan tidak terdengar lagi. Apakah dia masih hidup? Lin Tian merasa lega, dan semangatnya kembali bangkit, mengurangi rasa bersalahnya. Kemudian, Lin Tian melihat ke bagian bawah tubuhnya. Di sana terdapat banyak tulang roh. Tidak hanya itu, dengan pikirannya,
dalam jarak 10 langkah dari dirinya, terbentuklah medan Raja Dewa. Dalam medan ini, kekuatan sihirnya sendiri diperkuat sementara kekuatan sihir orang lain dilemahkan. Namun, jika bertemu dengan medan yang lebih kuat milik orang lain, medan ini tidak akan berfungsi. Tapi saat itu, keilahian Lin Tian bersinar dengan cahaya yang kemudian berkumpul menjadi informasi dan masuk ke dalam pikirannya. Medan reinkarnasi? Medan reinkarnasi adalah kemampuan baru dalam reinkarnasi dan membunuh raja. Kemampuan ini dapat membuat keterampilan sendiri memiliki efek reinkarnasi. Yang disebut reinkarnasi adalah kembali ke nol, yang berarti ketika keterampilan sendiri bertemu dengan keterampilan orang lain dapat dilemahkan hingga nol, tetapi dengan syarat medan mencapai 100 tingkat. Saat ini, Lin Tian baru berada di tingkat pertama medan. Medan tingkat pertama hanya dapat melemahkan 1%. Sementara itu, jangkauannya dalam jarak 10 langkah dari dirinya. 100 lapisan? Jenis kultivasi seperti apa itu? Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri bahwa hanya dengan tingkat reinkarnasi yang lebih tinggi, efeknya akan lebih efektif. Jika tidak, hanya melemahkan 1%, tidak terlalu efektif. Oleh karena itu, Lin Tian untuk sementara tidak terlalu optimis tentang hal itu. Sebaliknya, dia melihat tulang roh. Jika tulang roh digunakan dengan baik, itu dapat membuat kekuatannya meningkat pesat. Jadi Lin Tian merapikan suasana hatinya dan berencana untuk pergi bertemu dengan seseorang di aliansi pembasmi iblis, kemudian pergi ke aliansi pembasmi iblis untuk mencari pemimpin mereka dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jie Xiao, yang keluar dari gurun, melihat Liu Yunjian. Apakah kamu pikir anak itu akan mati di dalam? Tunggu beberapa hari. Jika dia tidak keluar, kita pergi, jelas Liu. Sementara Jie Xiao berkata, "Oke, kita tunggu beberapa hari." Kemudian, kedua pria itu menunggu hingga beberapa jam kemudian, sebuah sosok muncul di gurun. "Lihat, dia keluar," kata Jie. Liu Yunjian segera melihat, lalu menatap Lin Tian yang datang, dan tertawa, "Anak, aku tahu kamu akan keluar." Lin Tian menatap mereka dan tersenyum, "Kalian masih di sini." "Omong kosong, aku belum menangkapmu." "Bagaimana kita bisa pergi?" kata Liu Yunjian dengan senyum aneh, dan Lin Tian tersenyum, "Pas sekali, aku ingin membereskan kalian." Liu Yunjian melirik putih dan berkata, "Hanya kamu? Dan membereskan kami?" Langkah demi langkah, Lin Tian mendekati mereka dan berkata, "Apakah kalian pernah mendengar tentang medan pembunuhan api ilahi?" "Medan pembunuhan api? Itu, hanya jenius Lin yang bisa melakukannya," kata Liu Yunjian, dan Lin Tian tersenyum. Sepertinya beberapa orang masih ingat. "Apakah kamu pikir siapapun bisa membunuh di medan pembunuhan api?" Liu Yunjian meremehkan, dan Jie Xiao juga berkata, "Ya, medan pembunuhan api ilahi, tetapi medan Lindi itu unik." Lin Tian tersenyum, "Apakah kalian ingin melihatnya?" Liu Yunjian tertawa, "Kamu bisa? Jangan membuatku tertawa." "Sudah lama, aku tidak tahu apakah itu aneh," kata Lin Tian dengan senyum. Setelah itu, di medan hutan, muncul banyak api, dan api ini menyebar satu persatu, membentuk banyak pedang api. Lalu pedang-pedang api ini berputar dengan kecepatan tinggi di medan. Tidak hanya itu, Lin Tian juga mengaktifkan kekuatan roh dan tulang, membuat pedang-pedang api itu berputar lebih cepat. Tubuh Ji yang terluka parah ditusuk oleh api ini di tempat, dan seluruh orangnya menatap, ini tidak mungkin. Pada awalnya, Liu Yunjian masih bisa bertahan, tetapi kecepatan pedang-pedang ini sangat cepat. Hingga beberapa saat kemudian, Liu Yunjian terbakar di mana-mana, lalu wajahnya menjadi jelek. "Ini apa? Hantu apa ini?" "Medan pembunuhan api," kata Lin Tian, dan Liu Yunjian tidak percaya. "Tidak mungkin, pasti palsu." Lin Tian mencemooh, "Apakah kamu pikir ini palsu?" Liu Yunjian mengira itu palsu, tetapi semakin lama semakin kuat. Liu Yunjian ketakutan dan melarikan diri, tetapi Ji yang terluka parah bahkan lebih buruk. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika hanya roh yang tersisa, Lin Tian langsung menyegelnya. Dalam segel, Ji Xiao cemas. "Kamu? Siapa kamu? Siapa yang kamu maksud?" tanya Lin Tian kembali, dan Ji Xiao panik. Lindi? Apa katamu?" kata Lin Tian dengan senyum, dan Ji Xiao semakin cemas. Dia bahkan menatap Lin Tian dan berkata, "Tidak, ini tidak mungkin. Sekarang, jangan bicara omong kosong. Katakan padaku di mana sekutumu." Ji Xiao panik dan berkata,
Apa yang ingin kamu lakukan dengan pemimpin kami? Aku mencarinya, tentu saja ada sesuatu yang ingin aku lakukan, kata Lin Tian, tetapi Ji Xiao terlihat jelek. Dia tidak menentu. Aku kira hanya beberapa tetua yang tahu. Bagaimana dengan tetuamu? Di arena umum aliansi pembasmi iblis. Di mana arena itu? Kata Lin Tian dengan dingin, tetapi Ji Xiao memberitahu Lin Tian satu persatu, lalu Lin Tian menyimpan segel itu, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya harus ada medan untuk bekerja sama dengan tulang ilahi, sehingga dapat menampilkan medan pembunuhan api ilahi yang kuat. Setelah beberapa saat analisis, Lin Tian melompat, meninggalkan tempat ini dan pergi ke arena umum aliansi pembasmi iblis. Setelah Liu Yunjian melarikan diri, dia kembali ke puncak gunung, yang merupakan cabang dari aliansi pembasmi iblis. Di sini, ada seorang tetua dan pemimpin aliansi. Ketika Liu Yunjian menemukan seorang pria tua gemuk, dia berkata, "Tetua Ao." Tetua Ao melihat Liu Yunjian dengan dua mata. "Ada apa denganmu? Kenapa kamu penuh luka?" "Tidak, ini tidak baik," kata Liu Yunjian kepada tetua seolah-olah dia melihat monster, tetapi tetua itu tidak mengerti. "Apa yang salah? Jelaskan dengan jelas." "Bukankah kita selalu mengejar Lin Tian?" kata Liu Yunjian dengan cepat, dan tetua Ao mengangguk. "Ya, itu maksud umum." "Ya, tetapi anak ini, dia bisa membunuh di medan," kata Liu Yunjian dengan gagap, dan ketika tetua Ao mendengarnya, dia tertawa. "Aku bilang, Liu Yunjian, apakah kamu buta? Bagaimana mungkin sekarang? Ada medan pembunuhan api." "Benar, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan Ji ditangkap olehnya," jelas Liu Yunjian, tetapi tetua Ao tidak percaya dan tertawa. "Apakah kamu melihat beberapa halusinasi setelah baptisan?" "Tidak, itu pasti bukan ilusi," kata Liu Yunjian dengan cepat. Ketika Lin Tian mendengar hal itu, dia tersenyum kepada tetua dan berkata, "Bidang kekuatanmu memang lebih kuat, tapi aku punya cara untuk menghancurkan bidang orang lain." "Lucu sekali, aku berada di tingkat setengah langkah menuju keilahian," cemoh tetua Ao. Namun, Lin Tian membuka sebuah tanda di lengan kanannya. Tanda ini diperolehnya dari tanah suci Jiuzhou, dan memiliki kemampuan untuk melahap ruang domain. Tetua Ao tidak mengetahuinya, tetapi ketika tanda itu diaktifkan, energi spiritual dalam tubuhnya menjadi kacau, membuatnya ketakutan dan mundur sambil menatap Lin Tian seperti melihat monster. "Kau, apa yang kau lakukan?" "Tidak ada, hanya menghancurkan domainmu," jawab Lin Tian sambil tertawa. Tetua Ao menyadari bahwa energinya hampir habis, lalu segera menelan pil untuk memulihkannya. Namun, Lin Tian berkata, "Saat kau sakit, kau akan mati." Setelah berkata demikian, Lin Tian mulai menyerang. Tetua Ao ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi Lin Tian segera mengejarnya. Ketika domain dibuka, api dan pedang menghantamnya. Tetua Ao terluka parah, membuatnya panik dan berkata, Aku menyerah." "Menyerah?" tanya Lin Tian. "Ya, aku menyerah, tolong jangan sakiti aku," jawab tetua Ao dengan muram. Namun, Lin Tian tersenyum padanya. "Kau pikir dengan menyerah semuanya akan selesai? Apa yang kau inginkan?" "Sederhana saja. Berikan aku jiwamu," kata Lin Tian sambil tersenyum. Tetua Ao buru-buru berkata, "Kau tidak akan menghancurkan jiwaku, kan?" "Tidak, aku hanya ingin memastikan kau tidak berbohong," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Tetua Ao berkata dengan gelisah, "Sesederhana itu?" "Ya." Akhirnya, Tetua Ao mengeluarkan jiwanya, dan Lin Tian memasukkan segel jiwa ke dalamnya. Setelah segel jiwa Lin Tian selesai, Tetua Ao baru menyadari betapa mengerikannya kekuatan jiwa Lin Tian, membuatnya menatap Lin Tian dengan ketakutan. "Siapa kau sebenarnya?" "Itu bukan urusanmu. Bawa aku ke markas besar kalian dan temui pemimpinmu." "Pemimpin kami?" Tetua Ao terkejut. Lin Tian tidak ingin berbicara lebih lanjut dan berkata, "Tunjukkan jalannya, aku tidak ingin berbicara lebih banyak." Tetua Ao hanya bisa berkata, "Baiklah, silakan ikuti aku." Setelah Lin Tian dan Tetua Ao pergi, Liu Yunjian muncul dari kejauhan, menatap punggung mereka dan bergumam, terlalu menakutkan." Kemudian, Liu Yunjian melaporkan kejadian tersebut ke markas besar. Di markas besar, orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen memberitahu tetua setelah menerima pesan tersebut. Tetua tersebut adalah seorang pria tua dengan satu lengan. Dia mengelus janggutnya dengan satu lengan dan menatap tetua lainnya.
Kalian semua melihat berita barusan. Beberapa tetua meragukan, "Tetua, maksud Anda orang yang melawan aliansi pengusir iblis kita menggunakan domain pembunuh api ilahi?" "Ya, kalian tidak melihat gambar barusan. Itu benar-benar domain pembunuh api ilahi," kata tetua tersebut. Semua orang terkejut. Beberapa tetua juga berkata, "Bukankah dikatakan bahwa domain pembunuh api ilahi adalah bakat Kaisar Lin?" Tetua tersebut menjelaskan, "Memang begitu, tetapi tidak bisa dijamin bahwa tidak ada orang lain yang mempelajarinya. Jadi jangan terlalu tegang." Mendengar ini, para tetua yang sebelumnya ribut menjadi sedikit tenang. Bagaimanapun, nama Kaisar Lin sangat menakutkan bagi mereka. Namun, tetua tersebut berkata, "Siapapun dia, jika berani melawan kita, kita harus menanganinya dengan baik." "Tetua, tolong beritahu kami apa yang harus dilakukan," tanya seorang tetua. Tetua tersebut berkata, "Pergi dan panggil beberapa orang yang telah dibaptis kembali dan bersiaplah. Mungkin anak itu akan datang ke markas besar kita." "Datang ke markas kita untuk membalas dendam?" tanya seorang tetua dengan penasaran. Tetua tersebut mendengus dingin dan menatap mereka. Tetapi para tetua itu berpikir bahwa Lin Tian tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Namun, tetua tersebut menatap mereka dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Sekarang, cepat atur semuanya." Semua orang harus segera membuat pengaturan, sementara tetua tersebut merenung dalam-dalam hingga seorang murid muda datang dengan sepasang petinju hitam dan tersenyum berkata, "Guru, saya dengar Anda memanggil kami kembali, bukan?" "Ya, ada seseorang yang harus ditangani," kata tetua tersebut. Pemuda itu berkata dengan senyum, "Siapa itu? Siapa yang membutuhkan pembaptisan kita?" "Orang ini cukup terampil. Dia juga mengalahkan Liu Yunjian dan Ji Xiao, bahkan menangkap tetua Ao," kata tetua tersebut. Pemuda itu segera berkata dengan gembira, "Oh, Guru, siapa yang begitu kuat?" "Huang Futian, aku tidak bercanda denganmu." Ketika tetua melihat bahwa pihak lain benar-benar salah paham, dia segera mulai berbicara lagi. Namun, Huang Futian, pemuda itu, berkata dengan senyum, "Guru, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, saya telah dibaptis dan saya cukup baik dalam hal itu." "Bagaimana dengan pembaptisan? Bukankah Ji Xiao dan Liu Yunjian masih dikalahkan?" Tetua tersebut khawatir muridnya ceroboh, jadi dia berteriak, sementara Huang Futian ragu-ragu, "Guru, apa yang harus Anda lakukan?" "Kamu, pimpin beberapa orang yang telah dibaptis, tunggu di sini, aku khawatir anak itu akan datang." "Apakah dia memiliki keberanian seperti itu?" tanya Huang Futian, dan tetua tersebut berkata dengan dingin, "Menurut informasi dari Liu Yunjian, anak itu ingin mencari pemimpin kita, jadi aku pikir dia akan datang." "Mencari pemimpin kita? Apakah dia begitu berani?" Huang Futian terbelalak. "Itu benar," kata tetua tersebut, dan Huang Futian ragu-ragu, "Apa yang ingin dia lakukan dengan pemimpin kita, anak itu?" "Aku tidak tahu," tetua tersebut tidak mengerti, dan Huang Futian harus berkata, "Baiklah, saya akan menunggu bersama orang-orang." Setelah itu, Huang Futian mundur, sementara tetua tersebut merenung dalam-dalam. Adapun Lin Tian, sekarang, di bawah pimpinan tetua Ao, dia pergi ke markas besar. Namun, wajah Lin Tian tampak serius, karena sejak dua potongan giok digabungkan untuk memandu potongan giok ketiga jatuh di kota Shashen Tiancheng, tidak ada lagi induksi, seolah-olah menghilang dari langit. Aneh, kenapa ini mengarah ke sana lalu berhenti? Lin Tian selalu merasa aneh, tetapi saat ini tidak ada yang bisa menjelaskan kepada Lin Tian. Lin Tian hanya bisa pergi ke arena umum aliansi pengusir iblis untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, tetua Ao berkata dengan hati-hati, "Tuan, ada banyak ahli di aliansi pengusir iblis kita, jadi Anda harus berhati-hati." "Apa? Kau khawatir tentang aku? Jika kau mati, aku tidak bisa hidup, jadi sebaiknya kau tetap hidup." Tetua Ao berkata dengan tegas, dan Lin Tian tersenyum padanya, "Jangan khawatir, tidak ada orang di dunia ini yang bisa melakukan apapun padaku." "Itu bagus." Tetua Ao berkata dengan canggung, tetapi dia penasaran siapa sebenarnya Lin Tian dan bagaimana dia bisa berbicara dengan begitu sombong. Adapun Lin Tian, saat dia berjalan, dia bertanya, "Berapa banyak orang yang telah dibaptis oleh dunia ilahi di aliansi pengusir iblis kalian? Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin menerjemahkan bagian lain dari cerita ini, silakan beritahu saya." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?